mentaati seluruh akan firman Tuhan. Maka itu yang pertama, untuk kita mendapatkan Dia sebagai Jehovah Jireh, kalau kita taat. Yang kedua, kalau kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita beriman. Yang ketiga, yaitu Tuhan menyediakan keperluan saudara dan saya. Dia menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan kita, kalau kita memberi. Kalau kita memberi, ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita memberi. Yang ketiga, Abraham bersedia memberikan korban. Abraham, meskipun dia taat, dia beriman, tetapi dia benar-benar memberi. Dia tidak menggantikan dengan apapun juga. Ilustrasi saya di dalam kehidupan Kain. Kain taat karena Tuhan berfirman untuk mempersembahkan. Kain taat. Kain mungkin beriman, enggak juga, ya. Apalagi memberikan. Dia tidak memberikan. Tetapi Abraham taat, Abraham beriman, dan Abraham memberi. Dia benar-benar membawa akan anaknya yang tunggal, seperti firman Tuhan katakan, yang dikasihi, yang satu-satunya, yang dikasihi, yang menjadi kesukaan daripada Abraham, yang menjadi sukacita daripada Abraham. Dia datang, dia berikan di atas mezbah. Sampai titik yang terakhir, dia mengangkat akan pisaunya. Dia tetap mau mempersembahkan. Meskipun saya tidak tahu pikiran daripada Abraham, saya percaya dia beriman. That's why dia katakan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, bahwa dia mengatakan kepada Ishak. Tetapi tidak hanya sekedar perkataan. Mungkin dalam kehidupan kita bisa berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Di dalam pujian kita bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau. Abraham tidak hanya perkataan, tetapi dia lakukan. Dia taruh Ishak di atas mezbah Tuhan. Dan dia mengangkat akan pisau. Sampai Tuhan sendiri mengatakan, stop, jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh anak itu. Abraham memberikan. Dia tidak main-main di dalam memberi. Dia memberikan yang terbaik. Dia di dalam ayat yang tadi kita baca, kita tahu bahwa Abraham benar-benar mempersembahkan akan anaknya. Padahal di dalam ayat yang kedua dikatakan, ambillah anak yang tunggal itu. Tuhan sepertinya menekankan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sepertinya Tuhan menekankan, ini loh yang satu-satunya loh, gitu. Kalau bahasa saya ya. Kalau saya sebagai Tuhan seperti bahasa saya, ini loh, anak kamu yang satu-satunya itu loh. Supaya Abraham berpikir, oh yang satu-satunya. Dikatakan lagi, yang engkau kasihi. Oh, ya, dikatakan dalam ayat itu, dikatakan yang engkau kasihi. Dikatakan lagi, yakni Ishak, enggak yang lain. Ishak dikatakan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Perkataan Tuhan ini sepertinya meminta Abraham sesuatu yang sangat sulit, sangat berat. Tapi jangan lupa, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak akan meminta kalau Dia tidak memberi. Halo.
Tuhan tidak akan meminta kita kalau Tuhan tidak memberi. Tuhan memberi dan wajib atau layak atau itu sesuatu yang boleh dikatakan bahwa Dia juga meminta. Segala sesuatu Tuhan tidak pernah meminta kita. Tuhan tidak pernah meminta kita kalau kita ini tidak diberi oleh Tuhan. Tuhan meminta kita karena Dia memberi. Allah juga tidak akan meminta kalau Tuhan sendiri tidak sudi untuk melakukannya. Tuhan tidak akan meminta kalau Tuhan sendiri tidak sudi untuk melakukan. Kita tahu, meskipun di dalam perjanjian baru, tetapi ini merupakan sesuatu pengertian kepada kita, bahwa Allah pun sudi untuk mengorbankan akan anaknya, memberikan akan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya untuk keselamatan saudara dan saya. Tuhan meminta kepada kita karena Tuhan sendiri juga melakukan. Abraham memberikan yang Tuhan minta. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan domba jantan yang sebagai pengganti daripada Ishak. Abraham memberikan akan anaknya. Maka dari itu domba jantan menjadi ganti daripada Ishak. Seringkali kita tidak sudi untuk memberi, tetapi kita mau meminta. Firman Tuhan katakan, lebih baik memberi daripada apa? Menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Kapan saudara dan saya dapat memberi kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita ini mau benar-benar mempersembahkan, kita memberikan kepada Tuhan. Kalau kita mau memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, maka dari itu Dia sebagai Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi Allah yang menyediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini mau memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 27 sampai 40 dikatakan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus, kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan atau telanjang. Kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu, perhatikan, apa yang kita lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pada saat kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, pada saat kita melihat akan orang yang membutuhkan, akan kasih, kita memberi kasih. Pada saat mereka membutuhkan mungkin akan persembahan kita memberikan persembahan kepada mereka. Pada saat